Iya dong. Kalau menurut aku sendiri sih, aku nggak termasuk ke dalam standar kecantikan yang ada di Indonesia. Enggak sih, nggak masuk dalam standar itu. Nggak tahu. Kalau standar yang saya tahu ya tinggi, ganteng, putih, mukanya proporsional, kurus. Tinggi, putih, dan itu langsing, pipinya nggak cabi, terus rambutnya lurus. Kalau laki-laki butuh atletis dan kulit putih. Rambutnya lurus, langsing, kulitnya putih, kayak gitu-gitu sih yang gue tahu. Cuman jadi pede itu juga cantik. Karena nggak penting. Nggak penting sih ada standar. Nggak penting sama sekali standar kecantikan itu gimana. Kalau pentingnya ya di ranah profesional aja ya. Kalau di ranah sosial sih saya rasa sebenarnya nggak perlu. Karena kan ya kita beda gitu. Indonesia kan dari ujung Sabang sampai Merauke, yang satu kulitnya sama matang, yang satu hitam, yang satu putih segala macam, yang satu rambutnya ini karena memang setiap dari kita tuh dari provinsi itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing kan. Jadi kalau misalkan ada satu standar yang menyatukan, sebenarnya nggak ada ketemu titik temunya sih. Jadi lebih baik nggak usah ada standar. Jadi kita bisa pede kalau kita semua itu adalah bagian dari cantiknya Indonesia. Karena kalau misalkan di sini tuh ada standar kecantikan, semua orang pasti akan berusaha gimana pun caranya dengan cara apapun, mau haram, mau halal, itu pasti dia lakukan. Jadi kayak menurut aku tuh nggak usah ada standar kecantikan karena tiap orang tuh beda-beda. Itu bisa menghalangi kebebasan orang. Setiap manusia itu punya standarnya masing-masing. Pernah? Orang banyak yang bilang aku gendut, kecil, bantet. Nggak pernah. Pernah banget ya. Lagi juga biasanya aku taunya tuh kalau gendut tuh lucu. Katanya ya biasa, gendut. Mungkin kalau orang yang nggak tahu gue atau misalnya lihat gue sekilas, ih gendut banget sih, kok lu nggak mau ngurusin badan? Apalagi kayak teman-teman gue banyak yang lebih langsing ya daripada gue. Cuman kalau gue pribadi dikatain gendut gitu, sebenarnya kalau sama orang yang gue kenal kayak gendut, gue udah biasa. Menurut gue tuh kayak udah panggilan sayang aja dari teman atau sahabat ke gue. Cuman kalau untuk orang yang nggak gue kenal terus tiba-tiba kayak kok nggak mau sama orang gendut atau segala macam, langsung saya balas. Nggak bisa, gue tuh nggak kuat kalau misalnya kayak lo kenal gue apa enggak tapi lo malah body shaming gue gitu sih. Ya jelas personality. Personality ya. Personality ya, karena ya kan kita ketemu orang ya buat ngobrol, mau nggak mau kan untuk bersosialisasi. Nggak mungkin kalau ngandalin fisiknya, ya kalau nggak connect ya percuma. Buat apa lo cantik atau lo ganteng kalau lo nggak punya teman? Tandanya kalau cantik atau ganteng lo nggak punya teman, even lo misalkan selain lo introvert atau segala macam ya lo berarti nggak diterima di lingkungan lo, berarti lo nggak asik ke orangnya. Jadi mendingan kita harus kembangin personality sih. Kayak mau lu gendut, kurus, hitam, putih segala macam, tapi kalau lu good personality, lu akan banyak teman-teman di lingkungan lu, terus lu juga diterima sama siapapun. Jadi penting banget, lebih mending personality sih daripada fisik lu. Buat apa kalian tuh cantik tapi akhlaknya misalkan nggak ada, terus wawasannya nggak ada, buat apa gitu loh. Mending ya udah mending personality lo yang bagus tapi fisik lo nggak bagus dan diterima sama orang. Penting banget lah untuk kita bisa self love. Ya, penting self love ini. Ya kayak contohnya ya kayak kemana-mana harus luangin waktu untuk sendirian kayak gitu ya, penting buat jaga mood kamu sih. Ya penting banget sih, kalau bukan kita yang nyintain diri kita sendiri, terus siapa lagi gitu loh. Kita mau cintain orang tapi diri kita aja nggak kita cintain, buat apa gitu. Jadi mending cintai diri dulu baru untuk mencintai orang lain. Gimana kalau kita mau mencintai orang lain kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri ya kan? Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu nih. Even itu hal yang paling sederhana, kayak kita berterima kasih sama diri kita sendiri untuk apa yang udah kita laluin, yang kita jalanin hari ini. Itu adalah bentuk self love yang paling sederhana yang bisa kita lakuin untuk mencintai diri sendiri. Masyarakatnya menentukan standar kecantikan atau ketampanan tersebut menyebabkan orang yang nggak sesuai standar itu dia akan mengikuti standar-standar atau nilai-nilai yang masyarakat ditentukan itu. Akhirnya karena tidak mampu mengikuti standar nilai-nilai masyarakat yang udah ditentukan ini, mereka ini bisa terdampak kesehatan mentalnya terganggu. Mereka harus memperjuangkan nilai-nilai yang nggak sesuai relate dengan diri mereka sendiri. Kesehatan mental ya penting banget sih ya, nggak cuma di era ini tapi sebenarnya sebelum ini juga harusnya kesehatan mental tuh orang-orang harus sadar akan hal itu gitu, kesehatan mental. Apalagi
stres kita tuh memuncak, kayak makin banyak kerjaan, makin banyak tugas kuliah, ditambah pandemi ini. Ya penting banget sih. Mau sosial media kayak mau realita kayak semua edan banget. Jadi penting banget bahas mental health atau menjaga mental health kita di era-era yang sekarang sih. Kita kalau mau bertutur kata ya harus mikirin orang itu bakal perasaannya kayak gimana sih dari yang kita keluarin kata-katanya. Bersikaplah seperti kalian pengen disikapi. Kalian gak suka dikatain, gak usah ngatain orang. Sama jangan pernah self diagnosis bahwa diri kamu itu sakit mental. Kalian harus ke tempat yang memang ahlinya seperti psikolog atau psikiater untuk tahu gimana kondisi kesehatan mental kalian. Cintai diri lo sendiri dan jangan lupa selalu bahagia dalam keadaan apapun.